akhir baru saya akan mulai absen ya, karena biar ada kesempatan kalian untuk masuk lagi. Oke, saya share dulu. PowerPoint-nya sudah di-download ya? Ada PowerPoint-nya sudah di-download, itu yang akan saya hari ini ya. Silakan. Oke, saya mau. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kalian lihat gambar ini, udah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. Oke. Ada yang tahu ini di mana tempat ini? Pelabuhan, Bu, pelabuhan. Pelabuhan mana ya? Yang tahu apa? Pelabuhan. Ada yang sudah pernah ke sini? Atau ada yang sudah pernah ke sini? Belum, Bu. Belum. Ya. Ya, ini seperti pasar apung, tapi sebenarnya ini bukan pasar apung. Ini adalah daerah wisata ya. Jadi, dan ini bukan laut. Ya, jadi kalau dilihat di sini sebenarnya ini bukan laut. Ini hanya sebagai sungai biasa, ya. Sungai biasa. Kemudian juga apa istilahnya? Jadi kalau ada yang ini sebenarnya ada petunjuknya nih. Kalau kalian lihat ada kata Milko ya, itu berarti daerah di mana di sana nama kotanya Kuoce Milko. Nah di sini ini apa namanya? Ini itu cuma sungai biasa, sungainya nggak istilahnya dibandingkan sungai di Indonesia lebih bagus sungai di Indonesia. Ini sungainya biasa aja, benar-benar biasa. Nah di sini nanti wisatawan itu diajak naik perahu keliling sungai, bolak-balik aja. Di sekitar pemandangan sungai pun tidak ada yang istimewa, ya istilahnya biasa saja. Jadi kalau cuman ya kayak apa naik perahu mengitari sungai saja. Kemudian di sini juga ada istilahnya, tapi ada kekhususannya. Setiap kita di situ dikasih snack biasa. Jadi ada tiketnya masuk, tiket kemudian disuruh kita dapat snack biasa. Kalau di Indonesia mungkin ya cuma keripik-keripik aja. Kemudian kalau ada satu lagi, kalau misalnya kita bayar tambahan itu ada iringan musik dari Acapulco ya. Nah ini adalah salah satu kota di Meksiko ya. Di salah satu kota di Meksiko ini, nah di sini saya melihat bahwa ada setiap daerah itu ternyata dia punya potensi penghasilan dari pajak ya. Nah di sini dengan apa istilahnya, dengan adanya sebenarnya saya bilang ini sungai biasa saja dan tidak ada istimewanya ya. Kalau dibandingkan Indonesia jauh sekali. Pemandangan di Indonesia lebih bagus ya, lebih ini. Tapi kalau kalian ke sini istilahnya penduduk daerah itu sejahtera. Karena apa? Karena di sini dengan adanya naik perahu, kemudian di sekitarnya itu ada jajanan, jadi hidup gitu ya. Jadi ada pajak, ada potensi penerimaan daerah di sana. Nah sebenarnya kalau Indonesia kreatif, ini bahkan lebih bagus lagi gitu kan, seperti itu. Jadi potensi pajaknya itu ada gitu ya. Nah kalau seperti ini, kalau dilihat dari sini mungkin potensi pajaknya ada, tapi kita lihat dulu apa sih itu pengertian pajak gitu kan. Kita lihat di sini pengertian pajaknya. Definisi pajak itu adalah iuran kepada kas negara, ya. Jadi di sini penerimaan tadi, yang namanya penerimaan ketika kita menikmati, kalau di sini iuran kepada kas negara, oke. Berarti kalau yang tadi itu ada penerimaan iuran rakyat kepada pemerintah daerah ya. Tapi nggak semata-mata apa istilahnya rakyat harus nyetor uang kepada negara kalau tanpa undang-undang. Jadi harus ada undang-undangnya dulu ya. Undang-undang ini otomatis ketika menjadi undang-undang maka dia dapat dipaksakan.
tapi tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi. Ya, kalau tadi kita bayar masuk naik perahu tadi, kita bayar, berarti kita mendapatkan timbal balik secara kontraprestasi, ya. Tapi kalau pajak tidak. Dalam artian bisa jadi ini penduduk DKI menyumbang pajak terbesar dari seluruh Indonesia. Tapi pembangunan di DKI bisa jadi tidak terus-terusan berlanjut, ya. Seperti misalnya kalau pembangunan sekarang lagi bangun jalan di daerah Papua sana. Di Papua itu penghasilan pajaknya mungkin sedikit, tapi mau tidak mau pemerintah harus mengalokasikan dana lebih banyak kepada Papua karena untuk pembangunan di daerah sana itu berasal dari pajaknya. Kemudian juga banyak hal lagi, ya. Dan tidak ada timbal balik kontraprestasi secara langsung, ya. Kemudian juga dan digunakan untuk membayar pengeluaran. Jadi pajak itu salah satunya adalah untuk ini termasuk kalian nih saat ini, insya Allah ya, mudah-mudahan ada nanti istilahnya ada tambahan kuota ya. Berapa giga? 50 giga ya. Mudah-mudahan ya ada tambahan kuota 50 giga dari Diknas, itu adalah uang pajak ya. Jadi memang harus dimanfaatkan. Jangan dimanfaatkan untuk download main game ya, dan untuk pembelajaran seperti saat ini yang sedang berlangsung. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjut lagi. Pungutan lain selain pajak. Nah, kalau tadi kita lihat ada pungutan lain selain pajak. Ya, yang tadi kita lihat ada bea materai. Oh ya, untuk saat ini bea materai yang berlaku adalah 3.000 dan 6.000. Kalian kalau masih punya materai di rumah, langsung habiskan saja. Ya, langsung habiskan saja karena untuk tahun 2021 bea materai itu semuanya jadi 10.000. Ya, jadi 10.000. Jadi yang 3.000 dan 6.000 saat ini sudah tidak berlaku lagi nanti di tahun 2021. Jadi sekarang bea materai naik. Kenapa perlu bea materai? Karena memang ada beberapa dokumen yang perlu dasar hukum yang yang legal gitu ya. Di situ. Kemudian ada bea masuk dan bea keluar. Di sini untuk barang ekspor dan barang impor ya. Ketika maka kalian kalau misalnya pulang dari luar negeri, kalian membawa oleh-olehnya lebih dari senilai $2.000, maka itu akan kena bea impor ya. Kalau bea ekspor biasanya 0% karena ini untuk menunjang negara dalam penerimaan negara ya. Kemudian ada lagi cukai. Nah, ini cukai. Cukai. Nah, ini bagi ada yang merokok nggak? Di kelas ini ada yang merokok nggak? Tidak, Bu. Nggak ada ya. Jadi kalau yang merokok itu adalah penyumbang terbesar pajak di Indonesia. Karena istilahnya dari cukai itu pemerintah biasanya dalam satu batang itu sekitar misalnya Rp500 penerimaan cukai dari satu batang rokok. Jadi kalau kalian merokok 20 batang udah sekitar 500 kali 20 itu adalah cukainya. Kemudian dikalikan lagi 30 bulan itu adalah penyumbang pajak. Tapi ingat, walaupun penyumbang pajak, istilahnya penyakit yang ditimbulkan oleh rokok tidak ditanggung BPJS ya. Jadi udah mah kalian nyumbang tapi begitu sakit ditanggung sendiri ya, nggak ditanggung oleh BPJS. Jadi penyakit yang ditimbulkan oleh cukai oleh rokok itu adalah beda sendiri biayanya, tidak ditanggung oleh BPJS ya. Jadi penyumbang tapi kok nggak ditanggung BPJS, kasihan juga ya. Lanjut lagi di sini. Setelah cukai ada retribusi. Retribusi itu seperti kalian pada saat ini. Retribusi itu kayak di rumah kalian ada sampah kan yang menumpuk ya. Ada sampah yang menumpuk, otomatis kalian dipungut retribusi ya. Dipungut retribusinya untuk sampah, untuk kemudian ada keamanan. Jadi ada retribusi per orang istilahnya dalam komplek perumahan. Kemudian juga ada juga retribusi ketika kalau kalian mau masuk terminal Pulau Gadung, ya jadi terminal Pulau Gadung dan lain sebagainya itu juga ada retribusinya untuk beberapa hal. Paling murah sih, cuman sekarang kayaknya agak ini juga nggak terlalu banyak ya retribusi. Kemudian iuran.
Iuran juga tadi ya saya bilang iuran sampahnya ya bisa, dan pungutan lainnya. Nah, yang tadi jenis-jenis itu rata-rata semuanya itu merupakan ada kontraprestasinya, ada timbal baliknya. Ketika kalian bayar iuran sampah, maka sampah kalian akan diambil gitu ya. Ketika kalian bayar iuran keamanan, maka istilahnya satpam akan terus akan menjaga rumah kalian, insya Allah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi itu bukan yang selain pajak ya. Kalau pajak sendiri itu nggak ada kontraprestasinya. Nah, sekarang kita lanjutkan dari fungsi pajak. Fungsi pajak pertama adalah sumber keuangan negara. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ketika kalian bayar pajak atau kita semua, rata-rata semua kalian bayar pajak ya. Ya walaupun tidak secara langsung, ada yang bayar pajak langsung, ada yang tidak langsung. Nah, itu adalah merupakan sumber pengeluaran negara, dalam artian ya kalian nanti insya Allah dapat misalnya budget 50 GB, kemudian juga saya digaji juga oleh negara dari pajak ya, kemudian juga hal-hal yang memang digunakan untuk keperluan negara, seperti tadi itu menanggulangi saat ini menanggulangi COVID-19 itu juga berperan pajak. Walaupun sekarang ini memang penerimaan pajak turun drastis ya, karena otomatis dari penerimaan pajak akan turun ya, karena mungkin itulah yang namanya kita agak khawatir ke Indonesia akan resesi gitu ya, karena perekonomian sudah minus ya, bukan lagi di bawah 1 digit tapi minus, sudah hampir minus ya. Mudah-mudahan kita masih tetap bisa ketemu di sini, istilahnya masih bisa makan lah kalau ada makannya gitu ya, insya Allah gitu ya. Nah, di sini untuk sumber keuangan negara, dan yang kedua adalah fungsi regulen. Fungsi regulen itu termasuk seperti tadi cukai. Ketika pemerintah menetapkan cukai atas rokok, atas minuman keras dan lain sebagainya, itu adalah untuk mengatur konsumsi. Jadi ketika cukai itu diberlakukan, harusnya orang Indonesia itu mengurangi konsumsi terhadap rokok. Karena juga apalagi dengan adanya cukai dan kemungkinan dan ada juga istilahnya ketika BPJS tidak dibayarkan kalau misalnya rokok itu menjadikan penyebab suatu penyakit, penyakitnya itu tidak dibayarkan. Begitu pula dengan aturan cukai untuk minuman keras. Aturan cukai untuk minuman keras ini juga aturan cukai untuk minuman keras ini juga bisa mengatur konsumsi minuman keras. Makanya sering kita tahu bahwa orang itu biasanya bikin minuman keras dicampur-campur aja ya, oplosan ya namanya. Bahkan itu langsung, karena itu emang nggak kena cukai, tapi itu juga langsung kena mati gitu ya istilahnya. Minuman keras oplosan gitu langsung ya, orang jangankan itu ya itu kan minuman keras sampai alkoholnya aja alkohol kayak gitu kan panas ya. Jadi memang kalau untuk minuman keras itu memang tidak bagus untuk di daerah negara tropis ya. Kalau di musim dingin di daerah-daerah Eropa mungkin itu hanya untuk penghangat badan. Tapi sebenarnya Indonesia enak gitu ya. Penghangat badannya cukup jahe aja ya, STMJ aja. Susu telur madu jahe insya Allah udah lebih sehat. Apalagi sekarang ke empon-empon gitu kan, semuanya ada penghangatnya. Kemudian itu fungsinya ada dua ya, budgeter dan pengatur. Nah, sekarang ada hukum pajak. Hukum pajak itu berkaitan erat dengan hukum perdata. Jadi kalau hukum perdata itu artinya kita apabila berurusan dengan orang gitu kan, langsung kepada fokus permasalahannya biasanya masalah ekonomi ya. Kalau perdata itu terkait dengan kegiatan ekonomi gitu ya. Kalau hukum perdata itu harus dilaporkan dulu. Jadi kalau kalian misalnya ada transaksi keuangan yang yang harus diselesaikan, maka orang yang nagih hutang misalnya, maka dia akan harus melapor ke polisi, kemudian di pengadilan dan lain sebagainya, baru ada hukum perdata. Beda dengan hukum pidana. Hukum pidana itu tidak perlu ada laporan. Misalnya terjadi pembunuhan gitu ya, kan orang yang dibunuhnya nggak mungkin lapor kan?
ya. Jadi kalau terjadi pembunuhan atau terjadi misalnya ada orang meninggal dalam keadaan tidak wajar, pasti langsung polisi menyelidikinya. Ya, diselidiki, akhirnya dapatlah tersangka. Nah, itulah yang namanya hukum pidana. Tidak perlu ada laporan, terus polisi menyelidiki. Tapi kalau hukum perdata, begitu ada laporan, baru diselidiki. Kalau tidak ada laporan, otomatis tidak diselidiki. Jadi kalau kalian merasa ada hutang piutang gitu dengan seseorang, gitu kan, kalian istilahnya orang itu susah banget ditagihnya, ya boleh kalian laporkan, itu namanya hukum perdata. Tapi kalau kalian merasa istilahnya udahlah hutangnya diikhlasin aja, berarti kalian tidak perlu buat laporan, ya. Berarti tidak akan ada tuntutan terhadap yang punya hutang itu, ya, seperti itu. Itulah bedanya hukum perdata dan hukum pidana. Pajak ini rata-rata adalah hukum perdata karena terkait dengan kerugian yang ditanggung oleh masing-masing orang, ya. Kecuali adalah istilahnya pencurian uang oleh pencurian uang negara. Kalau pencurian uang negara termasuk dalamnya korupsi atau misalnya menyalahgunakan wewenang pajak, itu masuknya pidana, ya. Tapi kalau misalnya tagihan pajak, misalnya ada tagihan pajak, pemerintah merasa ini orang nggak bayar pajak udah sampai berapa puluh tahun. Nah, akhirnya dilaporkan oleh pemerintah, itu namanya hukum perdata, ya. Kita lanjut lagi yang ke, nah ini hukum pajak perdata ini ada terkait dengan hukum pajak material. Hukum pajak material itu adalah keadaan perbuatan di mana kapan akan dikenai dan seterusnya. Peristiwa hukum kapan dan akan dikenai. Nah, di sini hukum pajak materialnya nanti di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Itu adalah hukum pajak undang-undang yang mengatur tentang perpajakan saat ini. Nanti kalian bisa download ya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian juga hukum pajak formil. Ini adalah cara untuk menunjukkan hukum material menjadi suatu kenyataan. Ini artinya hukum pajak formil itu nantinya akan melengkapi dari undang-undang. Hukum pajak formil itu bisa berbentuk keputusan menteri, kemudian peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lain sebagainya. Jadi hukum pajak material itu yang paling atas, formilnya yang di bawahnya, ya, mengatur yang di bawahnya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjutkan lagi. Kalau belum ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan ya. Boleh di chat. Nah, di sini. Ini saya belum ngasih arah-arah panah. Mudah-mudahan jelas nggak gambarnya? Jelas kah gambarnya? Oke, itu adalah salah satu apa? Ya, itu adalah gambar dari arus perekonomian. Nah, yang saya tanyakan, supaya kalian juga salah satu ada yang berbicara, jadi arus perekonomian itu saya tanyakan, di manakah pajaknya? Ya, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan pajak itu ada di mana sih dalam arus perekonomian tersebut? Silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti silakan yang mau angkat tangannya. Presentasikan, angkat tangannya. Itu suara siapa ya? Kayaknya sinyal apa? Antara handphone dengan laptopnya. Silakan, siapa yang mau menjelaskan? Raise hand, boleh angkat tangannya. Hafsa, silakan Hafsa. Hafsa. Mana Hafsa? Suaranya ya.
Halo, kedengeran nggak? Ya, Ini apa? Suara-suara yang itu. nggak kedengeran, Syah. Ya udah Bu, ya udah dialihin ke yang lain aja deh. Oh, nah ini malah kedengeran. Oke, siapa lagi yang mau menambahkan? Yang mau menambahkan, silakan. Saya coba menambahkan Bu. Ya, siapa? Saya Aminatul Daus. Sebelumnya mohon maaf Bu, off cam karena kendala kuota. Oke, ya. Ya. Amin. Jadi, Silakan. jadi alurnya itu dari pasar faktor produksi atau dari perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja kan dari rumah tangga. Nah, terus rumah tangga menerima gaji. Nah, gajinya itu sebagian terkena potongan pajak. Nah, jadi disalurin ke pemerintah. Kok nggak ada pemerintah ya, Bu? Ya, pokoknya gitu. Terus perusahaan juga mendapatkan hasil produksi kan. Nah, itu mendapatkan pendapatan. Nah, itu juga perusahaan membayar pajak ke pemerintah. Ya, Bu, jadi letak posisi pajak itu ada di antara rumah tangga sama di perusahaan. Maaf Bu kalau agak kurang jelas. Udah Bu. Terima kasih Aminatul Al-Badri. Lanjut siapa lagi yang mau ini? Tadi Hafsya mungkin juga sudah banyak ya bicara, cuman mungkin karena gangguan suara ya. Oke, ada lagi satu orang lagi mungkin. Oke, Mariatul Kiptiah, mangga Mariatul Kiptiah. Ya Bu, izin menjawab. Jadi kalau menurut saya itu ada pajak di antara rumah tangga ke pasar barang konsumsi. Di situ ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Udah sih itu Bu. Ada tambahan dari Mariatul. Kemudian Nazmatul. Nazma, silakan Nazma. Iya Bu, bismillah, saya izin ngejawab. Pajak itu menurut saya ada di bagian perusahaan. Perusahaan itu dia mengeluarkan pajak PPh badan, terus sama di rumah tangga itu dia di perusahaan itu PPh penghasilan sama PPh badan. Terus ada di rumah tangga, di pasar barang konsumsi itu ada PPN. Iya, cukup. Ya. Satu lagi Adinda, mangga. Ya, saya Bu. Menurut saya pajak itu adanya di rumah tangga Bu, karena setiap ketika rumah tangga itu mengkonsumsi barang, kan namanya pajak itu kan hasil dari konsumsi masyarakat. Jadi barang-barang tersebut yang dikonsumsi oleh rumah tangga itu sudah kena pajak gitu Bu. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Kartika ya? Iya Bu. Silakan Kartika. Dari rumah tangga sendiri kan mendapatkan pendapatan dari perusahaan tuh. Nah, rumah tangga membayar pajak penghasilan ke pemerintah. Lalu rumah tangga juga mengkonsumsi barang-barang sehingga membayar pajak PPN.
Lalu sementara perusahaan juga kan mendapatkan pendapatan. Jadi dari perusahaan juga membayar pajak penghasilan dan juga dari perusahaan mungkin membayar pajak bumi dan bangunan, Bu, PBB. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih ya semuanya. Saya kira sudah betul. Memang di setiap alur arus perekonomian sebenarnya ada pajak. Nah, yang sekarang ini yang ada keringanan pajak itu di pasar modal. Di pasar modal ini sampai 5 tahun investasi tidak terkena pajak, kecuali dia mendapatkan dari investasi setelah 5 tahun maka baru dikenai pajak. Ini ada keringanan pajak di pasar modal. Tapi sebenarnya bukan berarti tidak ada ya, tapi tetap ada walaupun ada keringanan pajak. Baik di pasar barang modal semuanya ini emang kena ya. Minimal dia ketika mengkonsumsi barang pasti dia kena PPN. Nah, itu jadinya ada selalu pajak di setiap arus perekonomian ya. Maka itulah kenapa pemerintah saat ini memang istilahnya meminta kepada kalau swasta emang betul-betul yang namanya ekonominya lagi krisis, makanya swasta agak mengerem dia pengeluarannya. Tapi untuk agar bisa berjalan lagi, maka pemerintah pusat mengharuskan pemerintah daerah terus membangun ya dengan adanya, karena ketika arus uang berputar maka perekonomian berputar dan juga penerimaan pajak menjadi lebih besar ya. Jadi itulah tidak boleh ada stagnan dalam pembangunan. Kalau ada stagnan dalam pembangunan otomatis nanti pajak juga akan berkurang ya, karena tidak ada lagi ada putaran uang dalam hal tersebut ya. Oke, saya kira terima kasih untuk yang sudah memberikan jawaban. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya ini nah, teori yang mendukung pajak ya. Jadi saya bilang tadi bahwa memang ternyata di setiap lini arus perekonomian kita akan ada pajak yang harus dibayarkan. Kenapa seorang warga negara harus membayar pajak? Karena teori asuransi. Ya, seperti kita tahu bahwa asuransi itu pemerintah harus menjamin warga negaranya. Maka ketika ada jaminan dari pemerintah kepada warga negaranya, maka otomatis warga negara juga harus membayar pajak, gitu ya, agar dia juga dijamin. Jadi di beberapa negara yang namanya asuransi itu dipegang oleh pemerintah. Jadi begitu masuk suatu negara, gitu ya, atau kalian misalnya mau ke luar negeri, ada visa dan juga harus bayar asuransinya, gitu ya. Kalau tinggal selama setahun, 2 tahun harus dibayarkan asuransinya selama itu pula. Jadi selama kalian ada di suatu negara biasanya sudah tercover asuransinya. Kemudian itulah yang namanya teori asuransi. Kemudian juga ada teori kepentingan. Ya, teori kepentingan itu artinya memang warga negara punya kepentingan terhadap negara. Begitu pula pemerintah punya kepentingan terhadap warga negaranya. Maka ada asas timbal balik. Ketika sama-sama punya kepentingan, maka otomatis warga negara bayar pajak, pemerintah juga menyediakan istilahnya fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh warga negara. Kemudian teori gaya pikul. Ya, untuk saat ini terasa sekali ya bahwa ternyata memang pemerintah memang punya hutang ya. Jadi makanya kalau dibilang setiap warga negara yang lahir pada saat ini dia menanggung hutang. Ya, kalian juga sama. Jadi setiap dibagi sekitar istilahnya kalau hutangnya 5.000 triliun itu berarti sekitar satu orang itu menanggung sekitar berapa? Sekitar 7 jutaan gitu ya, 17 jutaan dari yang lahir ya. Jadi seperti itu menanggung hutangnya. Gaya pikul. Nah, karena itu istilahnya berat, maka otomatis warga negara disuruh membayar pajak. Ya, itu adalah teori gaya pikul. Kemudian teori kewajiban pajak mutlak, teori bakti. Ya otomatis ya di sini pemerintah memungut pajak dari rakyatnya. Memang rakyatnya karena tinggal di suatu negara otomatis dia harus membaktikan dirinya kepada negara seperti itu ya. Maka ketika ada misalnya gini, waktu itu banyak ya penerima beasiswa LPDP.
jelas-jelas itu dia pakai uang negara, uang rakyat ya, uang pajak. Jadi dia memang harus sepertinya kembali ke Indonesia, tapi ternyata banyak penerima beasiswa itu ya mohon maaf tadi ada gangguan sinyal. Ya kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf. Oke, saya lanjutkan lagi tadi. Sampai kepada teori kewajiban mutlak ya, teori bakti. Nah, sekarang teori asas gaya beli ya, otomatis istilahnya ketika kalian pengen sesuatu dari pemerintah, maka misalnya sebagai rakyat kita juga harus istilahnya ada fasilitas, ada yang harus dibayar gitu ya. Itu adalah teori asas gaya beli. Itulah kenapa memang pajak itu wajib bagi setiap negara ya di dunia ini. Jarang ada orang yang semuanya pasti istilahnya pajaknya wajib bagi setiap warga negara. Bahkan kalau kalian lihat di Jerman sendiri itu pajaknya hampir 50%. Jadi kalau kalian misalnya punya penghasilan sekitar misalnya $3.000 gitu kan, 3.000 euro, itu maka dipajaki sampai 1.500 euro. Tapi begitu mereka kena pajak, mereka merasa tenang. Karena ke rumah sakit, apabila sakit itu tidak ada pembayaran sama sekali. Kemudian menikmati fasilitas umum, bis gratis gitu kan, seperti itu. Ya, jadi memang semakin sejahtera, pajaknya semakin tinggi, tapi mereka merasa tidak kesulitan dalam membayar itu karena mereka sudah dijamin oleh pemerintahnya. Baik itu asuransi kesehatan gitu ya, asuransi istilahnya fasilitas umum juga mereka gunakan secara gratis dan lain sebagainya itu. Kemudian jenis-jenis pajak ya, kita lihat jenis-jenis pajak. Pajak langsung. Jadi ada pajak yang harus dipikul sendiri dan tidak dibebankan kepada orang lain. Itu seperti pajak penghasilan ya. Kalau pajak penghasilan itu kalian punya penghasilan, otomatis yang punya penghasilan itu yang kena pajak, gitu ya. Beda dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu pajak yang bisa dialihkan pembebanannya. Jadi seperti misalnya PPN. PPN itu sebenarnya adalah kewajiban dari pengusaha untuk membayarkan PPN. Tapi karena itu bisa dialihkan ke orang lain, maka akhirnya PPN itu ditanggung oleh konsumen dan disetorkan tetap oleh pengusaha tersebut ya. Jadi memang PPN itu tidak langsung. Jadi memang sebenarnya itu kewajiban dari pengusaha untuk memungut PPN dan disetorkan. Akhirnya mau tidak mau itu dialihkan. Karena bisa dialihkan ke konsumen, maka konsumenlah yang bayar pajak PPN. Itu untuk pajak tidak langsung. Kemudian ini lagi
Sifatnya, ini sifatnya ada yang pertama pajak subjektif. Pajak subjektif itu tergantung dari kemampuan kita. Misalnya, pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu tergantung dari jumlah penghasilan yang kita terima. Semakin besar jumlah penghasilan, maka semakin besar pula istilahnya kita bayar pajak. Jadi memperhatikan bagaimana istilahnya. Jadi ada juga misalnya penghasilannya tinggi, tapi ternyata tanggungannya juga banyak. Tanggungannya bisa jadi misalnya dia punya 3 anak, penghasilannya sama-sama, tapi dia akhirnya dapat keringanan pemotongan pajak karena dia tunggangan, jadi ada tanggungannya. Jadi pajak subjektif itu memperhatikan keadaan dari tiap individu dalam membayar pajak. Jadi ada keringanan-keringanan tertentu, misalnya untuk tanah yang digunakan sebagai lembaga pendidikan atau sebagai masjid gitu kan, maka itu akan menjadi bebas PBB gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya punya tanah di sekitaran daerah Menteng gitu ya, maka ketika ada di daerah Menteng itu kan pajak PBB-nya tinggi. Walaupun kalian tinggal di sana tanpa kerjaan, tanpa dapat penghasilan, tetap kalian harus bayar pajak. Karena objek pajaknya adalah tanah. Jadi tidak melihat siapa yang punyanya. Beda ya, tadi kalau subjektif itu melihat siapa yang bayarnya. Kalau yang bayarnya istilahnya dia punya tanggungan banyak, maka dikurangi pajaknya. Tapi kalau objektif itu hanya istilahnya tergantung dari objeknya. Kalau objeknya memang strategis dan nilainya tinggi, maka dikenai pajak tinggi juga. Tidak melihat siapa yang punyanya, ya gitu. Oke, lanjut lagi. Lembaga pemungut ya. Di sini ada pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara itu termasuk dalamnya pajak penghasilan, PPN, pajak pertambahan nilai, itu adalah pajak negara. Nah, sekarang pajak daerah, awalnya dulu PBB itu adalah pajak daerah, pajak negara. Tapi sekarang dialihkan menjadi pajak daerah. Karena memang yang tahu kondisi tanah setiap wilayah itu pemerintah daerah. Dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai provinsi gitu ya, seperti itu. Jadi memang pajak daerah itu PBB, retribusi juga pajak daerah. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi tata cara pungut pajak. Tata cara pungut pajak adalah stelsel nyata real. Jadi apa yang dihasilkan itulah yang dikenai pajak berdasarkan hitungan yang sudah kita terima. Penghasilannya 4.500.000 misalnya, dia kena pajak misalnya, maka itulah yang dihasilkan. Tapi juga ada stelsel tadi sudah nyata, sekarang stelsel anggapan. Stelsel anggapan ini bukan berarti tidak ada ya. Stelsel anggapan itu seperti asumsi, ya. Misalnya seseorang harus bayar pajak dari mulai pertama dia bangun usaha. Pada saat bangun usaha sebenarnya kan kita nggak ketahuan, sampai terus berjalan istilahnya, baru kita tahu bahwa penghasilan kita dalam sebulan itu sekitar 5 juta dan seterusnya. Makanya itu ketika misalnya anggapan, jadi ada asumsinya dulu. Oh, kira-kira dalam sehari ini habis misalnya omsetnya sampai 2 juta. Maka dianggap 2 juta dikalikan sebulan atau dikali berapa hari mereka buka usaha. Misalnya kalau 25 hari, maka 25 kali 2 juta. Maka otomatis penghasilan dalam sebulan itu 50 juta. Walaupun itu belum tentu, karena itu adalah asumsi. Tapi pajak otomatis membolehkan seperti itu. Ada anggapan bahwa istilahnya asumsinya ya, perkiraan penghasilan. Itu jadi berdasarkan perkiraan penghasilan itu boleh dipungut pajak. Itu namanya stelsel anggapan atau stelsel dan stelsel nyata bedanya. Nah, kalau campuran bisa jadi dua-duanya. Ya, nanti ditambahkan lagi campuran itu berarti dua-duanya. Bisa kadang kita bisa berdasarkan yang nyata yang sudah terima dan juga ada yang fiktif, boleh. Kemudian asas sumber atau asas pemungutan pajak. Ada asas sumber. Asas sumber itu artinya setiap penghasilan yang berasal dari negara tersebut maka dia akan dikenai pajak. Ya. Kemudian asas domisili.
Asas domisili artinya setiap orang yang tinggal di suatu negara, maka dia akan dikenakan pajak. Itu asas domisili. Yang ketiga, asas kebangsaan. Asas kebangsaan itu artinya adalah setiap warga negara yang berkebangsaan suatu negara, maka dia akan dikenai pajak. Nah, menurut kalian, Indonesia menganut asas yang mana? Siapa yang tahu? Indonesia menganut asas yang mana? Asas domisili. Ya, siapa? Siapa? Oh, Adinda Rizky Jikri? Oh, iya Bu, kalau menurut saya asas sumber Bu. Asas sumber. Iya. Ada lagi yang lain? Menurut saya asas domisili, Bu. Asas domisili. Siapa tuh tadi? Yang bilang asas domisili? Nabila, Bu. Oh, Nabila. Lanjut lagi. Siapa lagi yang lain? Saya asas domisili. Kalau Bu. saya, Ya, satu. Sebutkan nama. Saya Regita Ines. Menurut saya itu asas domisili, Bu, kalau di Indonesia. Oke, Regita Ines asas domisili. Lanjut, yang lain siapa? kalau menurut saya, Bu, saya Rizka Gebri, berdasarkan asas sumber. Asas sumber. Lanjut lagi, siapa lagi yang mau coba menjawab? Saya Bu, Aida. Menurut saya asas domisili di Indonesia. Asas domisili, Aida. Saya Bu, Ya, siapa? Eva. Apa? Menurut saya menganut asas sumber. Oh, asas sumber. Lanjut lagi, satu orang lagi. Saya, Bu. Ya, siapa nih? Menurut saya asas domisili. Domisili. Lanjut lagi. Saya Bu, Ya, Regina. Regina. Siapa? Dari mana? Asas apa? Menurut saya asas sumber, Bu. Asas sumber. Oke, kita bahas ya. Kita lihat di sini, kalau asas domisili, berarti setiap orang yang ada di Indonesia itu dia akan dikenai pajak. Padahal bisa jadi sumber penghasilan dia bukan dari Indonesia, gitu ya. Maka itu kalau asas domisili sebenarnya yang punya Facebook, punya Google itu istilahnya tidak akan dipajaki. Karena dia tidak tinggal di Indonesia kan? Ya kan? Tapi nah sekarang yang betul adalah asas sumber. Karena siapapun orangnya kalau dia mendapatkan penghasilan dari Indonesia ya, maka dia akan dikenai pajak. Ya, jadi asas sumber. Jadi kalaupun misalnya kalian nih sebagai warga negara Indonesia, tinggal di Indonesia, tapi kalian tidak punya penghasilan dari Indonesia, maka kalian tidak akan kena pajak. Ya. Itu misalnya, itu tadi misalnya kalian sebagai anak dari TKW, ya, misalnya anak dari TKW-nya kerja di Hong Kong misalnya, itu yang dikenai pajaknya yang di Hong Kong penghasilannya. Begitu masuk ke Indonesia, itu hanya ada istilahnya kena itu adalah kena devisa. Istilahnya ada selisih mata uang kurs rupiah dengan dolar Hong Kong gitu. Makanya itu ada yang namanya sumber devisa. Ya, tapi sebenarnya kalian tidak kena pajak karena kalian tidak mendapatkan penghasilan dari Indonesia, tapi dari orang tua kalian yang kerja di luar negeri, gitu ya, seperti itu. Jadi di Indonesia asasnya asas sumber. Begitupun orang asing yang istilahnya dia mendapatkan penghasilan dari di Indonesia, maka dia dipajaki. Ada nanti di PPh pasal 26. Kecuali kalau dia digaji dari Jepang, tapi dia kan kerja di Indonesia, sumbernya di Indonesia, maka ketika dia bekerja di Indonesia, mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka dikenai pajak di Indonesia, ya. Jadi gitu.
Jadi kalau ada beberapa negara yang kalau asas sumber itu banyak, tapi kalau asas domisili juga ada beberapa negara. Kemudian asas kebangsaan itu hanya sedikit kalau asas kebangsaan. Asas kebangsaan itu kayak Jepang. Jepang itu dimanapun dia tinggal, dapat uang dari siapapun, kalau dia sebagai bangsa Jepang maka dia akan dikenai pajak. Ya, kasihan. Walaupun kerja di Indonesia, dapat sumber dari Indonesia, karena dia berkebangsaan Jepang, dia tetap harus bayar ke Jepang. Ya, oke, gitu ya. Jadi kalau di Indonesia enak, di Indonesia tuh asas sumber. Selama kita dapat penghasilan di Indonesia, oke, dipajaki. Tapi kalau nggak dapat ya udah nggak dikenai pajak ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sistem pemungutan pajak, Official Assessment System. Official Assessment System itu artinya ada petugas yang menghitungkan perhitungan pajak seorang warga negara. Kalau self-assessment system itu kita ngitung sendiri, lapor sendiri, bayar sendiri. Dan satu lagi withholding itu gabungan antara yang istilahnya yang ngitungin misalnya petugas pajaknya, terus yang bayar yang warga negara yang bayar pajaknya. Jadi withholding itu gabungan. Nah, kira-kira Indonesia pakai yang mana? Silakan, ada yang mau jawab. Sebutkan namanya dan jawab ya. Sebutkan namanya dan jawab. Saya Najma, Bu. Iya, Aldi dulu, Aldi tuh. Aldi, Najma, ya. Enggak. Menurut saya, Bu, saya Aldi, Ya. Bu. Menurut saya, official assessment system. Saya Bu Najma. Ya, Najma, silakan. Kalau menurut saya self assessment system, Bu. Jadi wajib pajaknya itu sendiri yang datang, yang menghitung, yang melaporkan dan yang membayar. Ya, lanjut lagi, Mariatu Kiptia. Izin menjawab, Bu, menurut saya withholding system. Oh, Karena ya. Dari kan udah dihitung dari sananya, ada petugas yang menghitung, terus kita yang bayar gitu. Ya, lanjut siapa lagi? Indah, sudah Indah? Oh, banyak semua. Silakan ganti-gantian aja. Saya Indah, Bu. Ya, mangga. Menurut saya self assessment system, Bu. Oh ya. Kemudian Intan Cahyani. Intan Cahyani, mangga. Ya Ibu, menurut saya yang self assessment system, Bu. Oke. Kemudian Nurul Inayah. Menurut saya yang self assessment system, Bu. Oke. Kartika Fatarani. Menurut saya withholding system, Bu, karena kan kalau di Indonesia contohnya itu pemotongan pajaknya itu penghasilan dari karyawan dilakukan oleh bendahara instansi dari perusahaan. Jadi karyawannya tidak perlu pergi ke pajak untuk membayar langsung. Jadi orang ketiganya itu bendahara instansinya, Bu. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi? Regina, sudah? Saya, Bu. Ya. Hafsah suara. Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya withholding system, Bu. Karena kita nggak hitung sendiri pajak yang bakal kita bayar nanti. Ya, menurut saya, Bu, saya Rizka Gebri, menurut saya sistem yang digunakan itu withholding system, Bu, karena melibatkan untuk pihak ketiganya. Oke. Kemudian Elin Eliza. Heru Sabto. Bu, kalau menurut saya di Indonesia itu sebenarnya ada macam-macamnya, Bu. Ada self juga. Kalau self itu contohnya kayak misalnya PPN sama PPN itu. Nah, terus juga ada official juga. Kalau official itu lebih ke PBB, Bu, di Indonesia. Nah, terus juga ada juga withholding itu yang kayak pajak perusahaan gitu, Bu. Jadi ada 3 kalau menurut saya. Oke, 3-tiganya. Oh, Lanjut lagi, siapa lagi? Saya, Bu. Ayo, ya. Sebutkan namanya.
Saya dulu ya. Ya. Saya ini Bu, saya setuju dengan Heru Bu. Jadi tiga-tiganya. Dan saya pengen nambahin sih terkait withholding system ini. Kan di pajak itu ada namanya apa namanya tuh, buat yang ngurus pajak itu Bu, ada pihak ketiganya. Nah, di situ Bu, makanya ada gunanya perusahaan-perusahaan itu ada perusahaan pihak ketiga untuk ngurusin pajak tersendiri oleh perusahaan itu. Jadi tiga-tiganya Indonesia menggunakan sistem pajak itu, mengotot pajak. Oke, lanjut siapa lagi? Saya, Bu. Saya, Ibu. Ya, mangga Elin atau Arista? Siapa dulu? Elin Arista dulu. Ya. Ya udah, nama saya Rista. Kalau menurut saya self assessment system, Bu. Self assessment system. Elin Di Indonesia menggunakan 3 sistem pemungutan pajak. Oke. Saya, Ibu. Ya, mangga siapa? Saya Nadia. Oh, Nadia. Kalau menurut saya di Indonesia, saya setuju sama Heru. Indonesia itu pakai 3 sistem, official, self, sama holding. Saya mau nambahin kalau untuk official assessment system ini, itu dia buat PPN dan PPH contohnya. Kalau yang self itu contohnya untuk PBB, terus yang holding itu contohnya buat perusahaan. Gitu, Bu. Terima kasih. Oke. Lanjut. Sudah? Cukup? Ada lagi yang mau menambahkan? Regina, sudah Regina? Ya, kalau menurut saya self assessment system Bu, karena wajib pajak yang secara mandiri melaporkan atau menghitung dan membayar. Jadi pemerintah sebagai pengawas. Ya, lanjut siapa lagi yang mau menambahkan? Nggak ada? Oke ya, saya ini kan memang kalau dari beberapa kejadian kita bisa menyimpulkan ada apa namanya hubungannya misalnya antara petugas pajak yang menghitungkan. Tapi kalau dari segi komposisi, kalau ketika kita misalnya pakai sistemnya official assessment system, komposisinya itu tidak memungkinkan terkait jumlah petugas pajak yang ada saat ini dengan jumlah rakyat seluruh Indonesia. Maka otomatis pemerintah tidak akan mengalokasikan untuk ofisial. Nah, official assessment system ini hanya akan segelintir saja. Artinya ada beberapa orang yang merasa kok hitungan saya dianggap salah sih. Maka dia boleh berkonsultasi kepada petugas pajaknya. Salah saya di mana? Nah, kemudian juga dengan withholding, ada sebagian juga yang istilahnya dia istilahnya perhitungan pajaknya itu dihitungkan oleh orang lain, oleh konsultannya. Tapi ini hanya sebagian. Ya, karena itu di withholding dan juga di official itu hanya sebagian saja, maka untuk umumnya pemerintah tetap harus menetapkan. Maka yang ditetapkan adalah self assessment. Itu yang memudahkan baik petugas pajak maupun istilahnya pihak ketiga lainnya yang withholding itu ya. Jadi memang di sini ada beberapa kejadian memang bisa official, bisa withholding, tapi pada intinya kebanyakan adalah self assessment system ya. Jadi makanya pemerintah menginikan adalah self assessment. Kalau kejadian-kejadian yang seperti harus berkonsultasi dengan petugas pajak itu bukan berarti mengubah asasnya. Asasnya tetap self assessment. Gitu ya. Jadi itu ya. Jadi yang betul adalah self assessment. Walaupun memang ada beberapa kejadian withholding dan juga ada beberapa kejadian official ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Nah, timbulnya utang pajak, pembayaran pajak,
kemudian memasukkan surat keberatan, waktu daluarsa, dan SPKB-KB. Di sini ada banyak singkatan-singkatan yang akan kalian bahas, itu nanti akan dibahas oleh kelompok 1, nah, misalnya, atau kelompok 2. Nanti saya bagikan lagi materi yang harus dibahas. Jadi ada ketentuan umum perpajakan, nanti itu akan dibahas oleh kelompok 1, dan di dalamnya ada singkatan-singkatan yang harus kalian ngerti ya, SPK-PKB, SPK dan seterusnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya rekam dulu sekarang udah udah 41 orang, alhamdulillah sudah masuk semua ya. Jadi sudah sekelas masuk ya. Oke. Saya akhiri sampai sini. Kalau tidak ada pertanyaan, mangga ada pertanyaan? Ibu, saya mau bertanya. Ibu, saya mau nanya. Siapa? Satu-satu dulu. Nazma, mangga Nazma. Iya Bu, saya izin bertanya Bu, yang tentang asas tadi kan tadi itu ada gimana kalau misalnya wajib pajaknya ini dia berwarga negaraan Jepang seperti yang tadi Ibu contohkan, jadi dia wajib bayar pajak di Jepang, tapi dia sumber penghasilannya itu di Indonesia, berarti dia wajib bayar pajak juga di Indonesia, berarti dia bayar pajaknya 2 gitu Bu. Apa nanti dari Indonesia itu ada keringanan Bu? Karena dia bayar 2 kali. Ya tetap bayar 2 kali, tapi mungkin ada keringanan. Kalau misalnya antara 2 negara itu dia punya perjanjian pajak berganda, perjanjian penghindaran pajak berganda. Jadi dia misalnya sudah dibayarkan di Indonesia, maka dia dari situ yang dibayarkan ke Jepang sudah penghasilannya sudah dikurangi dulu dengan pajak di Indonesia. Jadi kan lebih kecil lagi gitu ya. Jadi ada keringanannya seperti itu. Jadi ada kalau ada ada perjanjian penghindaran pajak berganda antara negara. Jadi ini P3B namanya. P3B ini masing-masing negara punya sendiri-sendiri gitu ya. Ya, lanjut lagi, siapa yang mau bertanya? Ini siapa, Rizka? Ya, Bu. Ya, Saya Rizka Gebri izin bertanya. Balik lagi ke fungsi pajak, Bu. Saya ingin bertanya, pajak itu dapat menjadi stabilitas ekonomi nggak ya, Bu? Secara langsung. Ya, pajak itu dapat menjadi stabilitas ekonomi, tapi di sini masuknya kepada fungsi regulen, ya, pengaturan. Ya, karena diaturlah istilahnya seperti saat ini, mau tidak mau pemerintah lagi mengupayakan adanya pajak untuk transaksi digital, ya, karena otomatis sekarang transaksi digital kan banyak, tapi bagaimana cara memajakinya itu, ya, seperti itu. Mungkin ini masih jadi bahan diskusi sih ya, tapi memang akan ada ke arah sana. Lanjut, silakan. Baik, Bu. Ayo, siapa lagi? Aldi? Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ya, nama saya Rahan Rizky Nazib. Saya ingin bertanya, apakah ada pengenaan pajak untuk barang virtual yang dibeli dari luar negeri, Bu? Terima kasih. Barang virtual yang ada dibeli dari luar negeri, nah ini sampai saat ini untuk sementara ini belum bisa, ya. Makanya masih ada aturan-aturan tertentu yang istilahnya agak sulit untuk memajaki pajak yang ya paling di bea cukai itu, misalnya kuncinya ada di bea cukai. Ketika barang masuk kepada wilayah Indonesia, maka dia akan kena bea cukai, ya, bea cukai, bea masuk atau bea masuk impor atau bea masuk keluar. Itu saja mungkin yang bisa dari luar negeri itu. Tapi selebihnya ketika barang itu, ya, tapi emang nggak akan mungkin juga kalau tanpa melewati bea cukai, ya. Barang yang masuk ke dalam Indonesia pasti melewati bea cukai, dan itu ada administrasinya. Minimal administrasinya tidak persatuan barang, tapi begitu satu kontainer masuk misalnya, itu masuk ke dalam bea impornya seperti apa, ya. Itu makanya masih bisa menghindari gitu. Masih bisa menghindari karena memang aturannya agak jelimet juga sih tentang transaksi digital antar negara itu. Masih ada dalam rumusan saat ini. Oke, lanjut. Baik, Bu, terima kasih. Ya, silakan lanjut yang lain. Ya, mangga. Saya mau nanya. Saya Regita Inestiana mau nanya, kalau bedanya retribusi sama iuran itu apa ya, Bu? Kalau retribusi biasanya
disahkan oleh pemerintah daerah ya. Nah, kalau iuran itu sebenarnya tidak terlalu formal. Kalau retribusi itu harus ada undang-undang dari pemerintah daerahnya. Kalau iuran, ya kalian di rumah nggak perlu istilahnya atas keputusan gubernur, tapi lebih kepada ya atas musyawarah RT gitu kan, seperti itu. Iuran sampah berapa, iuran keamanan berapa, itu ya lebih tarafnya lebih rendah dibandingkan retribusi. Kalau retribusi itu pemerintah daerah ketika masuk misalnya ke dalam tempat wisata pemilik pemerintah daerah, maka kena retribusi namanya. Retribusi itulah yang dijadikan jadi peraturan pemerintahnya daerah lebih tinggi dibandingkan iuran. Mungkin itu. Makasih ya, Ibu. Ada lagi? Ya. Ibu, saya ingin bertanya. Ya, mangga. Saya Eva Apriliana ingin bertanya mengenai profesi influencer, itu dikenakan pajak atau bagaimana, Bu? Nah, itu profesi influencer itu saat ini mungkin ketika mereka lapor ya. Jadi karena influencer itu kan dia akan melaporkan pajak penghasilannya selama setahun. Ya, entah dari kegiatan influencer atau kegiatan yang lainnya, tapi dia akan ada laporan pajak penghasilannya. Penghasilannya entah dari mana aja. Itu kalau kayak saya sebagai pegawai, ada istilahnya bendaharawan negara yang menghitungkan, langsung dia bayarkan. Tapi kalau profesi influencer atau misalnya dokter aja nih, dokter itu kan dia kadang praktek di rumah sakit, dia dapat gaji dari rumah sakit, itu langsung dipotong oleh bendaharawan rumah sakitnya. Tapi juga dokter itu juga kan punya praktek sendiri di rumah. Nah, praktek sendiri di rumah ini agak sulit untuk dikenai pajak kalau tidak lapor sendiri. Maka itu ya self assessment itu ada kelemahannya. Ya orangnya harus jujur gitu ya, lapor penghasilannya berapa selain dari penghasilan yang dari biasa misalnya sebagai pegawai. Sebagai influencer juga gitu. Nah, ngeceknya gimana? Ngeceknya mungkin tadi aja, orang pajak harus tahu ngecek jumlah subscriber dengan jumlah yang diterima per dolarnya dari YouTube. Kalau mau dicek ya, tapi itu istilahnya, tapi sebenarnya kan influencer itu harus ngelaporinnya di akhir tahun. Gitu ya. Ketika udah dilaporkan di akhir tahun, dia sudah dianggap jujur, ya ada beberapa mungkin yang akan kena pemeriksaan. Betul nggak sih penghasilan yang dilaporkan sejumlah itu? Ya, nah salah satu caranya mungkin nanti petugas pajak juga harus menghitung berapa sih jumlah subscriber ketika istilahnya influencer itu pendapatannya jadi berapa, karena ternyata kan hitungannya agak rumit juga ya, tidak hanya berdasarkan jumlah subscriber ya, jumlah viewers dan lain sebagainya. Oke, itu ya, jadi emang self assessment ini sangat bergantung kepada kejujuran tiap orang ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Silakan, ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup? Saya ingin bertanya Bu, saya Kartika Fatharani. Kedengaran nggak Bu? Ya, kedengaran. Ya kan ada teori de Pikul ya Bu, ada unsur objektif dan subjektif. Nah, di bagian unsur subjektif ini memperhatikan besar kebutuhan material yang harus dipenuhi. Contohnya itu anak kan ya Bu. Kalau misalkan suami istri yang sudah bercerai, memiliki anak, nah anaknya itu masih menjadi beban yang diperhitungkan untuk dari pihak suaminya nggak Bu? Nah, Terima itu tergantung dari ininya, apa istilahnya putusan pengadilan. Anaknya itu ikut siapa? Ya, kalau ikut ibunya atau ikut bapaknya pun menjadi tanggungan, tapi menjadi tanggungan salah satunya, tidak keduanya, ya, tanggungan tetap jadi tanggungan seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Ditanggung ya sama suami ya, walaupun nanti anaknya itu ikut ibunya, ya, tapi tetap harus istilahnya harus jujur lagi, betul nggak suaminya ngasih ke anaknya kan gitu, seperti itu. Kalau misalnya ini nggak ternyata nggak ditanggung oleh suaminya, tapi ternyata dia masukin anak sebagai tanggungan, padahal suaminya tidak menanggung kehidupan anaknya, istrinya boleh protes, gitu ya. Oke, lanjut silakan.
Ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup ya? Terima kasih atas kehadiran semuanya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi tentang dasar perpajakan. Untuk Regina, nanti saya tunggu ya format itunya. Insya Allah kalau tidak hari ini, besok akan saya kirimkan tugas dari kelompok 2. Kelompok 2, saya kasih tahu aja, itu tentang ketentuan umum perpajakan. Ya, tentang ketentuan umum perpajakan. Nanti rinciannya nanti saya akan berikan selanjutnya. Oke, terima kasih. Minggu depan mulai, istilahnya nanti kelompok 2 sudah mulai sebelum membuat video meeting sudah upload PowerPoint-nya ya. Sudah upload pada saat yang sama, upload PowerPoint, kemudian juga setelah itu baru kita meeting ya, web meetingnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu, makasih. Waalaikumsalam Terima kasih Bu. Ya, Iya Bu. Terima kasih Bu.